Halo, perkenalkan, saya Basilius Oda Sanjaya atau biasa dipanggil Oda. Saya adalah dosen yang baru masuk sekitar 3,5 bulan yang lalu. Lalu saya mengalami hal yang luar biasa karena boleh terlibat dalam Sugio Pranoto Learning Model. Luar biasa sekali isinya. Yang menjadi luar biasa itu adalah value atau spiritnya dari Sugio Pranoto Learning Model, di mana saya di sini merasa match dengan spirit tersebut, di mana joyful, kegembiraan dalam belajar dan mengajar itu yang menjadi utama. Jadi di sini pun ketika saya mencoba belajar yang dalam arti merasa aman untuk salah, merasa aman untuk mencoba, merasa aman untuk ketika punya ide lalu dicoba, diterapkan, kemudian ternyata hasilnya mungkin tidak sesuai harapan, tapi di situ saya mendapat kesempatan yang mahal, yaitu boleh mensyukuri itu dan mengambil apa yang bisa saya pelajari gitu. Itu yang membuat saya merasa cocok begitu dengan Sugio Pranoto Learning Model ini. Ketika saya begitu ya mendapat kesempatan untuk sebagai dosen baru duduk di kelas dosen-dosen yang sudah berpengalaman, saya mengamati ketika diberikan model seperti ini, diberikan pertanyaan seperti ini, mahasiswa memberikan respon seperti apa begitu. Lalu saya sendiri juga dapat kesempatan untuk mencoba. Saya mendapat kesempatan untuk bertanya pada diri saya sendiri bahwa bagaimana ya caranya supaya mahasiswa lebih excited? Bagaimana ya caranya supaya mahasiswa lebih enjoy? Bagaimana caranya supaya ketika belajar itu mereka memang ingin tahu begitu. Nah, itulah spirit yang memang ingin diterapkan, spirit yang memang ingin ditularkan, ingin dijadikan suatu suasana di Sugio Pranoto. Maka dari itu saya sebagai dosen baru mengalami begitu ketika mencoba menerapkan begitu, dan ternyata dengan cara ini tidak berhasil. Lalu saya mencoba mengamati, selalu saya mengajak ngobrol, saya duduk dengan mereka tidak hanya di kelas tapi juga di ruang-ruang mahasiswa di mana mereka bersantai begitu, di koridor, di selasar gitu. Saya duduk ngobrol santai, bercanda, dan mendengarkan pendapat mereka, mendengarkan keinginan mereka, mendengarkan harapan mereka, dan dari situ saya terus belajar. Saya tidak satu sisi saya merasa bahwa saya masih sangat perlu belajar, karena ternyata ketika melihat ada figur dosen lain yang wow begitu, saya merasa sangat jauh sekali. Tapi di sini saya merasa aman untuk terus mencoba. Saya merasa aman untuk oke, saya masih punya step panjang untuk terus berkembang, dan step panjang itu tidak terbatas, ya sebatas usia saya begitu ya. Ketika memang kadang gitu dalam uji coba saya, setelah mencoba menganalisis mahasiswa butuh apa, saya mencoba dan ternyata hasilnya tidak sesuai harapan saya begitu, itu menyenangkan gitu. Karena saya tidak takut begitu bahwa menjadi dosen itu harus serba sempurna, serba perfect. Dan akhirnya saya berpandangan itu juga terhadap mahasiswa begitu, bahwa mahasiswa itu tidak harus jadi sempurna. Mereka melakukan kesalahan, mereka menanyakan hal yang mungkin sudah saya jelaskan tapi harus menjelaskan ulang, atau bahkan mungkin mereka menanyakan hal yang mungkin kadang kayak ngerasa kok di tingkat ini masih ditanyakan gitu. Tapi saya tidak merasa bahwa itu adalah sesuatu yang mengesalkan begitu. Saya merasa itu sesuatu yang menyenangkan, karena saya merasa bahwa saya pun di posisi itu gitu, sebagai dosen baru begitu. Saya masih kayak banyak bingungnya, saya masih merasa banyak gak tahu harus gimana begitu. Tapi tujuan saya jelas, yaitu adalah gimana caranya saya
dan mahasiswa sama-sama makin hari bisa semakin enjoy dalam belajar.